Jika semua berawal dari warung kopi Mang Eja, pelet, jaran, goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow, dan kisah Wulan malam ini akan menceritakan tentang pelet jaran goyang. Waduh, pelet legendaris yang berasal dari kota Cirebon ya teman-teman ya. Pelet ini sangat-sangat ampuh, konon katanya. Si penerima pelet atau korban yang dikirimkan pelet ini bisa akan menjadi gila apabila cintanya ditolak atau tidak bertemu-temu dengan si pengirim pelet. Ngeri banget kan? Pelet jaran goyang. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Cirebon, Jawa Barat. Malam minggu, di warung kopi Mang Eja, tak jauh dari lapangan bola Desa Kalijaga, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. 6 pemuda, rata-rata berusia 25 tahunan, duduk melingkar di bangku kayu. Rifan, pemuda bertubuh tinggi tipis itu, ada di situ bersama Dadan, Fikri, Jajang, Ubed, dan Leman. Mereka 6 sekawan yang setiap kali nongkrong hampir selalu bersama. Seperti biasa, jika sudah berkumpul, tawa mereka pecah, riuh dan bising, macam-macam topik menjadi bahan obrolan. Selalu ada saja yang bisa dijadikan candaan. Kalian udah dengar kabar belum soal Ranum, anak Pak Wiranta? Ujar Dadan sambil menyulut rokok. Ia membuka pembicaraan dengan topik yang baru saja didengarnya dari ibunya pagi tadi. Di depannya, Fikri menyeringai. Ia juga belum lama ini dicekoki cerita serupa oleh ibunya. Siapa yang belum dengar? Satu desa udah tahu sekarang, bahkan sampai kecamatan sebelah. Ranum yang jadi TKI di Taiwan itu kan, uangnya sekarang ngalir terus. Merasa ikut terseret arus pembicaraan, Jajang menepuk meja. Pak Wiranto sekarang udah gaya. Dulu cuma buruh tani, sekarang sawahnya udah 3 petak, motor baru, mobil baru, rumah diplester rapi, tingkat lagi. Jadi yang paling bagus di kampung sini. Padahal dulu sebidang tanah aja gak punya. Potong Ubed, si berbadan paling subur dan paling putih itu sambil tertawa keras. Semua itu uang dari kiriman Ranum, anak mas, anak kebanggaan desa. Kata ibu saya sih, katanya patut dicontoh, timpa Leman. Wajahnya masam saat mengingat bagaimana dirinya juga kerap dibanding-bandingkan dengan Ranum, teman semasa kecil yang kini menjelma sosok teladan, mendadak jadi idola ibu-ibu sekaligus tamparan keras bagi anak lelaki sepertinya yang masih diam di kampung tanpa membawa perubahan berarti. Di tengah riuh pembicaraan yang semakin melebar kemana-mana, Rifan justru terdiam. Matanya tertuju pada gelas kopinya yang tinggal 1 tegukan lagi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bengong? Tanya Fikri sambil menyenggol baunya hingga tubuh Rifan sedikit dorong ke samping. Kurang ajar, dengus Rifan sambil membetulkan posisi duduknya. Tenang aja, nanti Ranum bakalan jadi pacar saya. Sepersekian detik, suasana mendadak hening.
Mereka semua terkejut. Bahkan nanti Ranum bakal jadi istri saya. Lihat aja nanti, tambah Rifan penuh keyakinan. Sesaat kemudian, tawa Dadan, Fikri, Jajang, Ubed, dan Leman langsung pecah. Merasa ucapan Rifan terlalu mengawang, Dadan sampai memukul pahanya sendiri. Kamu ngimpi ketiban bulan ya? Tidur aja belum udah berani berhayal. Sementara Jajang mencodongkan badan berusaha menyadarkan. Bro, Ranum sekarang udah beda. Kulitnya putih, penampilannya bersih, seksi, cantik. Pokoknya kata ibu saya mah mirip artis Korea. Bukan Ranum yang dulu hitam, tomboy, sukanya main layangan di galengan sawah bareng kita. Coba lihat diri kamu, hitam, kurus, kerja serabutan, motor butut. Mau ngelamar pakai apa? Mau jual rumah orang tua? Serius bener Pan, olok Ubed. Leman tertawa keras, dia ikut menimpali. Siap-siap patah hati ya Pan, jangan sampai nanti nangis meraung-raung di warung ini. Kami semua gak bakal bisa bantu. Gelak tawa ejekan kembali bergema. Kamu masih serius emang ya Pan? Tanya Ubed lagi. Rifan tidak langsung menjawab. Dengan santai ia menghisap rokok dalam-dalam. Asapnya keluar pelan dari hidungnya. Saya serius. Fikri menggeleng. Ada rasa kesian, tapi tetap saja suaranya bernada mengejek. Keseriusan kamu gak lucu, gak sadar diri. Ranum sekarang kelasnya udah beda. Bahkan orang tuanya sekarang dipanggil Pak Wiranta yang terpandang. Cuma cari malu kamu. Gini aja dah, kita taruhan. Usul Dadan, ia memang selalu punya ide yang cemerlang sekaligus konyol. Sekejap semuanya menoleh. Kalau Ranum nerima Ipan, saya, Fikri, Jajang, Ubed, dan Leman lari telanjang keliling lapangan. Setuju, tapi tengah malam ya, saut Ubed. Gimana? Setuju. Seru yang lainnya hampir bersamaan, diikuti tawa semakin keras. Begitu Dadan, Fikri, Jajang, Ubed, dan Leman, mereka sadar betul dengan perbedaan status sosial. Mengharapkan bisa memacari Ranum adalah sesuatu yang hampir mustahil bagi pemuda desa seperti mereka. Selain sudah menjelma menjadi orang berada, Ranum pernah merantau ke luar negeri. Tentu seleranya juga berubah. Bukan lagi pemuda kampung yang bekerja serabutan, berwajah pas-pasan dengan pakaian yang harganya standar. Namun tidak bagi Rifan. Ia tetap pada pendiriannya. Ucapannya bukan gurauan. Baginya, laki-laki berhak memilih. Dan pilihannya tetap Ranum, teman masa kecil yang disebut-sebut sebagai kebanggaan keluarga. Jam terus bergulir. Malam semakin larut, warung kopi Mang Ejo mulai sepi. Tawa dan canda yang tadi pecah berganti suara jangkrik dan desau angin dari lapangan bola. Satu persatu mereka pulang, menggeber motor masing-masing. Leman menjadi yang terakhir. Buru lagi besok. Rifan ikut berdiri. Ia bahkan tidak menanggapi candaan soal taruhan telanjang. Wajahnya tetap tenang, menyimpan keyakinan. Tak lama kemudian, knalpot motor butut Rifan menderu, menyusul meninggalkan warung, melaju menelusuri jalan desa Kalijaga yang lengang. Namun sosok Ranum terus berputar di kepalanya. Putih, cantik, seperti perempuan Korea. Memiliki sawah 3 petak, rumah bagus dan lengkap dengan berbagai fasilitas. Sepanjang perjalanan pulang, senyum tak lepas dari bibir Rifan. Begitu sampai di rumah, di kamar sempit, Rifan rebah terlentang. Dalam gelap, matanya menatap langit-langit plafon, membayangkan hidupnya kelak yang tak lagi harus bangun pagi-pagi buta, mencangkul di bawah terik matahari. Cukup mengangkat telunjuk, memberi perintah, mengenakan pakaian bagus, berdiri di bibir pematang. Semua pekerjaan sawah dikerjakan buruh. Sementara Ranum kembali menjadi TKI dan seluruh uang kirimannya berada di bawah kendalinya. Kalau jadi suami Ranum,
Hidupku pasti enak nih. Gumam Rifan tersenyum. Hidup yang sempurna dalam benaknya, lalu menarik selimut meringkuk. Tanpa sadar, malam habis, ayam berkokok, pagi pun datang. Van, bangun, udah pagi Van. Suara ibunya, Bu Sarti, terdengar dari dapur, memecah keheningan pagi sekaligus menghancurkan khayalan indah yang menyempurnakan tidur Ivan. Tubuhnya menggeliat malas di balik selimut. Tak lama kemudian, Bu Sarti muncul di ambang pintu kamar. Perempuan setengah baya itu mengenakan daster, rambutnya dicepol asal-asalan, namun semua itu tidak sepenuhnya menghapus sisa paras ayunya. Cepat mandi, sarapan udah siap. Bapakmu dari subuh udah ke sawah. Ayo cepat disusul. Tita Bu Sarti. Iya Bu, jawab Rifan, masih belum sepenuhnya sadar saat menyingkirkan selimut lalu duduk di tepi ranjang. Bagi pemuda desa seperti Rifan, tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Saat sarapan nasi dengan sambal terasi dan tempe goreng, Bu Sarti memperhatikan wajah Rifan yang lebih ceria dari biasanya. Kamu kenapa, Pan? Tanya ibunya dengan nada curiga. Dari tadi Bu lihat senyum-senyum sendiri. Rifan menunduk dan menyangkal. Gak apa-apa Bu, jangan kebanyakan ngelamun. Hidup itu dijalanin, bukan cuma dipikirin. Tutur Bu Sarti sambil menuang air minum. Rifan mengangguk. Rencana disimpannya rapat-rapat. Baginya, bercerita kepada sesama laki-laki akan lebih mudah dimengerti daripada pada ibunya. Ketika matahari mulai meninggi, Rifan memanggul cangkul, berjalan menelusuri pematang sawah, menyusul ayahnya, Pak Maman. Begitu tiba, ia langsung terjun ke sawah, bekerja berdampingan tanpa banyak bicara, hanya bunyi cangkul yang menghantam lumpur. Saat waktu istirahat, makan siang, mereka berteduh di gubuk sawah. Pak Maman duduk bersandar di tiang bambu, sesekali menghisap rokok kretek. Rifan duduk di tepi gubuk, kedua kakinya bergelantungan, masih berlubur. Sejak selesai makan, Rifan gelisah, berkali-kali ingin membuka pembicaraan, tetapi selalu urung. Padahal semalam sudah merencanakannya matang-matang, ingin bicara empat mata dengan ayahnya. Hingga akhirnya satu kata berhasil keluar dari mulutnya. Pak Maman menoleh sekilas. Rifan mau bicara, Pak. Kini Pak Maman benar-benar menoleh. Tatapannya teduh. Bicara aja, gak perlu sungkan. Kita itu laki-laki bebas. Pak, Rifan suka sama Ranum, Pak. Tubuh Pak Maman seketika tersentak. Ia cepat menggeser posisi duduk, mendekat. Tak menyangka baru kali ini Rifan membicarakan soal wanita. Ranum, anak apa Wiranta? Tanya Pak Maman memastikan. Iya Pak. Pak Maman menghela nafas panjang, pandangannya beralih ke hamparan sawah milik mereka. Sawah yang sempit, hasilnya pas-pasan. Dalam diam membandingkan, dan perbandingan itu terasa berat. Jelas tak sebanding dengan milik Pak Wiranta sekarang. Berat, Pan. Bapak itu tidak sekaya Pak Wiranta. Iya Pak, Rifan tahu. Sebagai sesama lelaki, Pak Maman paham kegelisahan itu, lalu menepuk pundak anaknya. Tapi begini, menurut Bapak, laki-laki itu berhak milih. Kalau kamu memang punya rasa, sampaikan saja. Jangan jadi pengecut. Rifan mendongak cepat, menatap ayahnya, matanya berbinar, menemukan pembenaran atas keyakinannya sendiri. Beneran Pak? Ya benar. Soal diterima atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kamu jujur sama perasaanmu. Ditolak itu biasa bagi laki-laki. Yang tidak biasa itu, kalau sudah ditolak tapi masih berani maju. Itu namanya usaha. Senyum tipis terukir di sudut bibir Pak Maman. Ingatan yang melayang pada masa lalu, bagaimana dulu memperjuangkan cinta Surti, ibunda Rifan, yang juga anak orang berada.
Mendapatkan perempuan itu bukan soal seberapa besar nyali kamu, tapi seberapa besar perjuanganmu. Dari situ, hati perempuan bisa luluh. Urusan lain nyusul. Makasih ya, Pak, ucap Rifan mantap. Pak Maman kembali menepuk pundak Rifan, lalu turun lebih dulu ke sawah. Mereka kembali bekerja hingga sore menjelang. Sore harinya, begitu sampai di rumah, di kamar mandi yang letaknya terpisah, Rifan mandi lebih lama dari biasanya, menghapus sisa jejak kerja seharian. Begitu selesai, ia masuk ke dalam kamar sambil bersiul-siul. Dari lemari, diambilnya kemeja paling bagus yang dibelikan ibunya setahun lalu, dipadukan dengan celana kain yang jatuh lurus melekat di tubuhnya. Aku bisa memperistri Ranum, gumam Rifan di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang bergelombang sepundak. Rifan menilai pantulan dirinya sendiri. Dia memang bukan siapa-siapa, tapi keyakinannya bulat. Cinta baginya bukan soal kaya atau miskin, melainkan keberanian untuk merengkuh. Selepas maghrib, motor RX King butut milik Rifan berhenti tepat di depan teras rumah tingkat Pak Wiranta. Pandangannya bertumpu pada sebuah mobil Pajero Sport yang terparkir di samping rumah. Tenggorokan Rifan mendadak kering. Begitu turun dari motor, lebih dulu ia merapikan kemejanya dengan melihat pantulan di kaca jendela. Barulah ia melangkah ke depan pintu, mengucapkan salam, kedua tangannya menyelip ke dalam saku celana, berusaha menahan gugup yang datang menghantam tanpa ampun. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Tak disangka, Ranum sendiri yang berdiri di ambang pintu. Kulitnya putih, aroma tubuhnya wangi. Rambut yang dulu hitam berubah coklat tergerai rapi, kulitnya bersih. Kaos tipis yang dikenakannya jatuh pas, menonjolkan lekuk tubuhnya yang lebih berisi. Sejenak, mata mereka bertemu. Kamu Rifan ya? Kata Ranum. Iya Num, ini aku, teman kamu main layangan dulu, jawab Rifan gugup. Ia sengaja menggiring ingatan ke masa kecil mereka yang pernah dekat, tapi tanggapan Ranum datar. Tumben kesini, Pan? Tanya Ranum. Iya, Bapak dan Ibu ada? Tanya Rifan berbahasa basi. Oh, Bapak sama Ibu lagi ke rumah Bibi Ija. Masuk aja dulu, jawab Ranum. Rifan sedikit membukukan badan sebagai tanda sopan, lalu melangkah masuk. Sementara Ranum masih berdiri di dekat pintu, matanya menilai setelan yang dikenakan Rifan dari ujung kaki hingga kepala. Duduk dulu ya, aku ambilin teh, kata Ranum sambil menunjuk sofa. Makasih. Ia duduk tegak di sofa, punggungnya kaku, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan, berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian, Ranum kembali membawa segelas teh yang masih mengepul, meletakkannya di atas meja dengan suara sedikit lebih keras dari yang diperlukan. Minum, ucapnya singkat. Ya. Rifan menyesap teh pelan. Panasnya sampai tak terasa menyentuh bibir, saking tegangnya, jantungnya berdegup semakin keras, darahnya mengalir panas ketika pandangannya tertambat pada betis Ranum yang mulus. Ranum duduk di kursi seberang, menyandarkan punggung, kedua tangannya terlipat di depan dada, menekan sesuatu di baliknya yang berukuran jauh lebih besar. Kamu datang ke sini malam-malam ada perlu apa, Van? Ke Bapak, tanya Ranum penasaran. Rifan menarik nafas dalam-dalam, kedua telapak tangannya saling mengusap. Ada yang ingin aku bicarakan, tapi bukan sama bapakmu, melainkan sama kamu sendiri, Num. Ranum menaikkan alis, tatapannya kembali menilai lebih tajam. Bicara apa? Rifan menegakkan badan, berusaha terdengar setenang mungkin. Tanpa banyak basa-basi ia berkata, aku suka sama kamu, Num. Dunia Ranum seakan runtuh seketika. Kedua tangannya refleks memegang mulut. Hah? Kamu bercanda ya, Van? Tanyanya. Rifan menggeleng cepat, matanya mengunci makin berani. Tidak,
Aku serius. Serius? Kamu datang ke rumah orang tuaku hanya untuk mengatakan hal kayak gitu? Seperti barusan. Rivan tetap berusaha maju. Ya, sekaligus aku ingin bilang, kalau aku ingin serius, aku mau. Mau apa? Potong Ranum keras, kedua tangannya mengepal. Harga dirinya merasa diremehkan. Aku mau menikahi kamu. Jawab Rivan jujur. Terngiang pesan ayahnya, jangan jadi laki-laki pengecut. Ranum berdiri mendadak, kedua tangannya berkacak di pinggang. Kamu mau nikahin aku? Kamu sadar diri gak sih, Van? Rivan ikut berdiri, refleks. Tangannya terulur hendak meraih lengan Ranum, tapi ditepis kasar sampai tubuhnya terhuyung ke samping. Kamu itu siapa? Bentak Ranum. Matanya menelanjangi Rivan dari ujung kepala sampai kaki. Coba lihat diri kamu. Kerja serabutan, motor butut, datang ke sini cuma pakaian kayak gini, dengan tampang kayak gini, kamu mau ngelamar aku? Hah? Rivan terdiam, dadanya sesak, macam diremas, lidahnya keluh. Detik itu juga, semua kalimat yang sejak perjalanan tadi disusun rapi, seketika lenyap tak bersisa. Ranum menunjuk dadanya sendiri dengan kasar. Dengar baik-baik ya, aku itu sekarang udah beda. Kamu paham atau enggak? Tapi Num, aku hanya ingin jujur menyampaikan perasaan. Perasaan? Potong Ranum sambil tertawa sinis. Perasaan kamu itu terlalu tinggi. Kayak anjing yang pengen naik keranjang majikannya. Kamu ngerti kan maksudku? Rivan menggeleng perlahan. Tidak, Num. Dengan gerakan cepat, Ranum membungkuk. Tangannya menyambar gelas teh panas di atas meja, matanya membesar, bibirnya mencibir penuh jijik. Kamu kira aku pergi ke luar negeri kerja, ngirim uang, benting tulang siang malam, cuma untuk nikah sama orang kampungan kayak kamu? Hah? Pas! Ranu menyiramkan teh panas ke dada Rivan. Kemejanya basah, panasnya menyengat, tubuhnya tersentak. Belum sempat bereaksi, ludah Ranum melayang tepat ke wajah Rivan yang tidak sempat menghindar. Najis. Jangan pernah ngimpi jadi suamiku ya. Baru ngeliatmu aja aku udah jijik. Rivan tertunduk, wajahnya panas. Bukan hanya karena air teh, tapi karena malu yang menghantam. Dengan tangan gemetar, ia mengusap wajahnya kasar. Di hadapannya, Ranum justru maju selangkah dan tanpa peringatan. Plak! Tamparan mendarat keras di rahang Rivan sampai-sampai kepalanya terempas ke samping, rambutnya berantakan. Sekarang udah sadar? Geram Ranum. Rivan tidak menjawab. Ia berbalik melangkah pergi, tangannya gemetar menarik gagang pintu, membukanya, lalu melangkah keluar tanpa pamit. Jangan pernah datang ke sini lagi ya. Sadar diri dong, teriak Ranum. Ia menyusul ke ambang pintu, kedua tangannya berkacak di pinggang, nafasnya memburu, buah kembarnya sampai ikut naik turun. Di teras, Rivan menyalakan motor. Sialnya, mesin tidak langsung hidup, dicoba lagi, gagal. Dengan nafas tersengal, bercampur malu dan kecewa, ia mendorong motor menjauh. Saat mencapai pagar besi, terdengar suara pintu dibanting keras dari belakang. Brak! Dasar orang kampung, mimpinya ketinggian. Cicik banget sih. Bagi Ranum, suaranya menggelegar. Di bibir jalan, Rivan kembali menginjak starter. Kali ini cukup sekali, mesin langsung menyala. Tanpa menoleh, Rivan menggeber laju motor, meninggalkan rumah mewah Pak Wiranta yang barusan melumat harga dirinya. Sepanjang jalan, tangan Rivan bergetar di stang. Air matanya jatuh tak tertahan, isaknya pecah seperti anak kecil. Di kepalanya, kata-kata Ranum berputar-putar. Kampungan, menjijikan, jangan ngimpi. Ucapan Ranum meremukkan semua keyakinan yang tadi dibawa bersama keberanian. Begitu tiba di rumah, Rivan memarkir motor di serambi samping. Kedua tangannya terkulai di stang, dahinya menempel di sana, bahunya naik turun, mengikuti air mata tumpah tanpa kendali. Begitu turun, ia berharap tak seorang pun melihat, namun
baru satu langkah ke ruang tengah. "Van," tegur Pak Maman. Langkah Rifan terhenti seketika, menatap ayahnya berdiri mengenakan kaos oblong dan sarung. Rambut Pak Maman masih sedikit basah, tanda baru selesai berwudu. Pak Maman tertegun melihat kondisi anaknya. Kemeja yang tadi dikenakan rapi, basah, mata Rifan sembab, nafasnya tersengal seperti orang yang baru saja dihajar habis-habisan. "Kau cepat pulang?" tanya Pak Maman, heran bercampur curiga. "Bagaimana? Diterima?" Alih-alih menjawab, Rifan justru menjatuhkan diri di bangku kayu panjang. Kedua tangannya menutup wajah, bahunya berguncang hebat, tangisnya pecah. Pak Maman terkejut. Loh, Van, kamu kenapa?" Rifan mendongak sekilas, lalu kembali menunduk, tangisnya menjadi. Keributan itu membuat Bu Surti yang berada di dapur tergopoh-gopoh keluar. Begitu melihat keadaan Rifan, ia terpekik. "Ya Allah, ada apa ini, Pak? Rifan kenapa?" "Tenang, sabar, Van, sabar, tarik nafas. Jangan kayak gini," bujuk Pak Maman sambil duduk di sampingnya, lalu menoleh ke istrinya. "Bu, ambilkan air, cepat." Bu Sarti mengangguk cepat, bergegas ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali membawa segelas air putih. Pak Maman menerimanya, menyerahkannya pada Rifan. "Minum dulu." Dengan tangan gemetar, Rifan menerima gelas itu, meneguk sekali, tapi dadanya masih naik turun hebat. Pak Maman tidak langsung mendesak, tapi sorot matanya berubah, nalurinya sebagai orang tua menangkap sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa saat, "Nah, sekarang ceritakan ada apa? Jangan dipendam. Kalau orang tua sudah bertanya, jangan ada satupun yang kamu sembunyikan." Rifan menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Pak, ya, katakan saja apa yang kamu terima." Rifan mengusap wajah keras, frustasi, nafasnya tersengal menjadi tangis. Aku ditolak, Pak." Bu Sarti membeku, alisnya berkerut. "Ditolak? Ditolak apa? Ditolak kerja?" Rifan menggeleng cepat. "Bukan, Bu. Lalu apa? Cepat cerita sama Ibu." Suara Bu Sarti meninggi, cemas mulai merambat. Rifan terdiam beberapa detik, mengumpulkan sisa keberanian, lalu bicara dengan suara gemetar. Tentang kedatangannya ke rumah Pak Wiranta, tentang hinaan Ranum, menguliti harga dirinya. "Saya dibilang orang kampungan, Bu. Dibilang gak tahu diri. Katanya saya ngimpi terlalu tinggi. Katanya saya seperti anjing yang mau naik keranjang majikannya. Najis." Bu Sarti refleks menutup mulut. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada seorang ibu di dunia yang mau anaknya dihina. Sementara Pak Maman mengepalkan tangan. Urat-urat di lehernya menegang. Rahangnya mengatup keras, bergetar menahan murka. Rifan melanjutkan. Suaranya penuh luka. "Aku juga diludahi, Bu." Bu Sarti tersentak, kedua tangannya memegangi dada. "Ya Allah, diludahi?" "Ya, Bu," jawab Rifan singkat. "Kurang ajar, biadab." Geram Pak Maman meledak, tubuhnya yang masih kekar berdiri, wajahnya memerah. "Anak Bapak diludahi?" "Ya, Pak, ditampar juga." Tambah Rifan mengadukan, emosi Pak Maman terbakar. Rifan buru-buru berdiri meraih lengan bapaknya. "Pak, jangan, Pak, tolong, Pak." "Alah, mentang-mentang punya uang, punya nama, seenaknya nginjek orang kecil." Geram Pak Maman, suaranya menggelegar. Lalu menepis tangan Rian dengan kasar, langkahnya cepat menuju ke dapur. Tak lama kemudian, sebilah sabit mengkilap sudah teracung di tangan Pak Maman. Matanya liar, haus darah, suaranya menggeram. "Bapak tidak terima. Malam ini juga Bapak akan penggal kepala anak Wiranta itu." "Pak, astagfirullah, istighfar, Pak." Bu Sarti menjerit histeris, memeluk pinggang suaminya dari belakang. "Bapak, jangan, Pak. Demi Allah, jangan, Pak." Raung Rifan ikut mencekal tangan bapaknya. Tubuh Pak Maman meronta, berusaha melepaskan diri.
Lepaskan, Bu. Lepaskan. Anak Bapak dihina seperti anjing, diludahi, dipermalukan. Pak, aku yang salah, Pak. Ini salah aku, Pak. Suara Rifan pecah meraung. Tubuh Pak Maman berhenti mendadak di ambang pintu. Gerakannya lambat berbalik. Apa? Kenapa kamu yang salah? Hah? Rifan menunduk. Bahunya gemetar. Diajar rasa bersalah atas keberaniannya. Aku ngomong langsung ke Ranum, Pak. Aku bilang suka sama dia sekalian bilang mau nikahin dia. Bu Sarti terpaku, mulutnya terbuka. Pak Maman mematung beberapa detik, memejamkan mata. Dadanya naik turun keras, menahan luka harga diri yang mengoyak. Perlahan duduk kembali, sabit di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Di sisi ibunya, Rifan menatap bapaknya, antara takut dan harap. Begini, Van. Kamu mungkin anak orang miskin, kerja serabutan, motor kamu butut, ucap Pak Maman lalu menatap anaknya lurus-lurus. Tapi kamu anak Bapak, Van. Dan Bapak tidak pernah mengajari kamu merendahkan diri, apalagi diam saat diinjak-injak orang. Bu Sarti duduk di samping suaminya, terisak penyesalannya menyesakan dada. Sebagai ibu merasa kurang peka. Bapak bisa terima kamu ditolak, namanya juga usaha. Tapi Bapak tidak bisa nerima kamu dihina, diludahi, dianggap najis kayak binatang. Ingat satu, Alvan, harga diri orang miskin cuma satu, martabat. Rifan tak sanggup menahan diri, kembali menangis. Terus Rifan harus gimana, Pak? Pak Maman menatap lurus, tanpa ragu sedikit pun ia menjawab, balas. Rifan tersentak. Balas dendam, Pak? Ya, jawab Pak Maman tajam. Membalas. Bukan cuma karena kamu ditolak, tapi karena kamu dihina, diludahi, dan martabatmu diinjak. Pak, astagfirullah. Jangan ajari anak kita jalan sesat. Bu Sarti protes keras. Pak Maman mendengus kasar. Sesat dari mana, Bu? Anak kita sudah diperlakukan kayak binatang. Balas dendam itu bukan jalan orang beriman. Bu Sarti berdiri, dadanya naik turun. Kalau Ranum salah, biar Allah yang membalas. Gusti Allah Maha Adil. Pak Maman ikut berdiri, tubuhnya yang tinggi membuat bayangannya menutup hampir seluruh tubuh istrinya. Allah memang Maha Adil, Bu. Tapi keadilannya tidak selalu turun dari langit, tapi bekerja lewat tangan manusia. Itu pembenaran. Bentak Bu Sarti, suaranya bergetar. Kalau kamu mencelakai orang, kamu pikir hidup kita akan tenang? Ada hukum negara, Pak. Penjara itu nyata. Masa depan anak kita gimana? Dengarkan dulu. Ini soal harga diri keluarga. Pak Maman mengangkat tangan. Harga diri tidak dibangun dengan cara menyakiti orang, apalagi perempuan. Kamu mau anak kita tumbuh jadi orang kasar, jadi pembunuh? Pak Maman tertawa pendek. Siapa yang bilang Bapak mau membunuh? Bu Sarti terdiam sesaat, nafasnya tercekat. Lalu apa maksud kamu bilang balas? Ada cara yang lebih mulia daripada membunuh, jawab Pak Maman pelan, tatapannya tajam, menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan gamblang. Bu Sarti menggiling kuat. Mulia dari mana kalau niatan balas dendam? Mulia karena bukan mengemis, bukan merendahkan diri, tapi mengambil kembali harga diri yang dirampas. Ulang Pak Maman tegas. Mengambil bagaimana? Pak Maman menghela nafas panjang. Dengan membuat mereka tunduk tanpa kita terlihat sebagai pengemis. Sementara Rifan hanya terbengong melihat perdebatan bapak dan ibunya. Wajahnya mendongak menatap bergantian. Pak Maman menatap anaknya dalam. Perempuan kayak Ranum itu bukan sombong hanya karena uang, tapi karena merasa kecantikan, katanya dingin. Pak, berhenti, Pak. Ini keterlaluan. Kamu mau anak kita main-main sama dosa? Pak Maman menoleh pelan. Bu, kita itu cuma punya anak satu, Bu. Bu Sarti terdiam, kata-kata itu menghantamnya keras. Dan anak satu-satunya kita diludahi, dihina, dianggap najis.
Kalau kita diam, kita sedang mengajarkan apa? Hah? Menerima diinjak-injak seumur hidup. Air mata Bu Sarti akhirnya jatuh. Aku hanya tidak ingin hidup anak kita hancur, Pak. Ya justru karena itu, saut Pak Maman cepat. Bapak tidak mau Rifan tumbuh jadi orang kecil yang seumur hidup hanya tahu menunduk dan meminta iba. Kalau begitu terserah kalian. Ibu merestui, ujar Bu Sarti, lalu pergi membiarkan urusan laki-laki. Sekarang kita bicara empat mata, kata Pak Maman sambil duduk. Ya Pak, jawab Rifan, kedua punggung tangannya menyingkirkan air mata. Bicara dari hati ke hati yang hanya difahami sesama laki-laki. Dan hanya butuh satu syarat yang cukup mudah, foto Ranum. Malam itu juga didapatkan. Begitu pagi, Rifan mencetak foto. Pembalasan tak bisa lagi ditunda. Di malam harinya, mereka duduk bertiga di ruang tengah. Mulai malam ini, harga diri kita diambil kembali, kata Pak Maman memecah ketegangan. Ia berdiri, diikuti istri dan anaknya. Ya, di bawah bimbingan Pak Maman, Rifan menjalani mandi suci pada tengah malam buta. Tidak ada kembang, tidak ada dupa, tidak ada jimat atau media apapun, hanya air sumur dingin yang diguyurkan perlahan dari kepala hingga kaki. Yang mengguyur adalah kedua orang tuanya sendiri. Bu Sarti memulainya dari ubun-ubun. Tangannya gemetar, Pak Maman menyiramkan air terakhir ke telapak kaki putranya. Rifan menunduk, membiarkan air mengalir, membersihkan tubuh, sekaligus niat yang sudah bulat. Usai mandi, tubuh Rifan dibalut kain batik. Dia digandeng masuk ke dalam rumah, didudukan di kursi meja makan. Di depannya, Bu Sarti mengepal nasi putih, 3 kepal kecil, lalu meletakkan di piring. Di sampingnya segelas air putih. Itulah bekalnya. Ya, Rifan akan menjalani puasa muti ngepel selama 7 hari penuh. Setiap buka hanya 3 kepal nasi putih dan 1 gelas air, tidak lebih tidak kurang. Duduk di depannya, Pak Maman menjelaskan dengan suara tegas. Setiap tengah malam, mantra dibaca 11 kali. Saat fajar terbit, 21 kali. Ketika malam tenggelam, 41 kali. Rifan mengangguk, menelan ludah, mengingat setiap kata yang meluncur. Dan setiap membaca, kamu harus membayangkan orang yang kamu tuju. Tatap fotonya, jangan sampai pikiran bercabang. Bu Sarti yang duduk di samping hanya bisa menunduk, bibirnya bergetar. Dia tahu, jika Rifan tidak kuat, jika niatnya goyah, jika puasanya bolong, bukan hanya gagal, tapi bisa berbalik mencelakai dirinya sendiri. Namun, Pak Maman tidak ragu sedikit pun. Dia yakin bahwa putra satu-satunya mampu menuntaskan semua ini demi mengembalikan harga diri, demi martabat seorang laki-laki. Hari demi hari berlalu, tubuh Rifan semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi keyakinannya justru menggila. Hingga tiba malam ketujuh, malam terakhir, tengah malam buta. Di dalam kamar, Rifan duduk bersila. Lampu sentir kecil menyala di depan. Satu-satunya penerangan di samping nyala api itu, foto Ranum terpasang tegak. Rifan menatap lekat-lekat, menghafal setiap garis wajah, setiap pelengkung bibir, setiap sorot mata yang malam itu menghina. Mantra dibacanya 111 kali, tidak putus, tidak terlewat satupun. Dengan suara parau penuh keyakinan, Rifan melafalkan. Niat ingsun amatek ajiku si jalan goyang, tak goyang ing tengah latar, cemetiku sodo lanang, upet-upet lewa benang, tak sabetake gunung, cukruk watu gempur, tak sabetake segoro asat, tak sabetake ombak gede sirep, tak sabetake atine si Ranum, pet sido edan, ora edan sido gendeng, ora mari-mari, yen ora ingsun sing nambane.
Keringat mengalir di pelipis Rifan. Nafasnya berat, dadanya berdebar. Dalam keyakinannya, satu gambaran terus berputar. Ranum akan gelisah, menangis, akan datang berteriak-teriak mohon untuk dijadikan istri. Karena bila tidak, dia akan kehilangan akal. Dan begitu berhasil menyelesaikan ritual, Rifan tinggal roda takdir sudah mulai berputar. Begitu pagi, ia duduk di bangku meja makan. Pak Maman tersenyum puas. Matanya tak lepas menyapu wajah Rifan yang dengan lahap mengisi perut minum susu buatan ibunya untuk mengembalikan stamina yang terkuras. Sementara itu, di rumah besar milik Pak Wiranta, di lantai atas, dari balik pintu kamar yang tertutup rapat, suara tangis penuh rindu menambah ketegangan rumah itu. Bu Yaya menempelkan telinga ke daun pintu. Nafasnya tertahan, jantungnya berdegup tak karuan ketika satu nama kembali terdengar. Padahal tak pernah sekalipun disebut sejak Ranum pulang jadi TKI. Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik menuruni tangga dengan langkah cepat. Di belakang rumah, Pak Wiranta sedang memindahkan rumput ke palungan. 6 ekor sapi berdiri berjejer, tenang mengunyah, tidak peduli perasaan tuannya. Pah, seru Bu Yaya. Nafasnya terengah, sebelah tangannya mengangkat ujung daster yang dipakai agar mempermudah langkahnya. Pak Wiranta menoleh. Kenapa Bu? Teriak-teriak gitu. Ranum Pak, Ranum nangis di kamar. Pak Wiranta berhenti mengangkat rumput. Nangis? Masalah itu lagi. Bu Yaya menggeleng cepat. Bukan. Lah terus kenapa? Dia nyebut-nyebut nama orang. Pak Wiranta mengernyit. Bosnya di Taiwan. Bukan Pak. Lah terus apa? Tanya Pak Wiranta bingung. Bu Yaya ragu sesaat, bibirnya bergetar. Aku juga kaget Pak. Ya namanya siapa Yaya? Sentak Pak Wiranta tak sabaran. Ranum menyebut Rifan. Rumput di tangan Pak Wiranta jatuh. Matanya membesar, wajahnya menegak. Rifan anaknya Pak Maman. Bu Yaya mengangguk. Ya, anak satu-satunya si Sarti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wiranta langsung balik badan, melangkah cepat menuju rumah. Bu Yaya menyusul. Begitu sampai di lantai atas, langkah Pak Wiranta terhenti tepat di depan kamar Ranum. Mereka menguping. Rifan, suara Ranum terdengar jelas penuh luka. Aku ingin jadi istrimu. Jangan lama-lama. Aku takut. Aku mencintaimu, ingin tidur denganmu. Pak Wiranta memejamkan mata, tangannya mengepal. Ini gak normal, bisik Bu Yaya. Suaranya gemetar. Pak Wiranta membuka mata perlahan. Ya, ada yang gak beres ini. Dia menarik tangan istrinya menjauh. Begitu sampai lantai bawah, ia berkata, kita pergi ke rumah Pak Maman. Sekarang Pak? Apa gak sebaiknya nanya Ranum dulu? Lah, gak usah. Daripada keburu dia gila, lari di tengah jalan, lebih baik langsung dinikahkan sebelum orang-orang nyium bau aib. Bu Yaya menahan air mata. Tapi aku takut ditolak Pak. Pak Wiranta menengus pendek. Alah, aku tahu betul si Maman. Dia pasti nerima. Pokoknya kita berdua harus yakin kalau ini semua sudah menjadi ketetapannya. Kapan kita kesananya? Hari ini juga. Makin cepat makin bagus. Ranum harus menikah demi nama baik keluarga. Bu Yaya akhirnya menangis lagi. Pak Wiranta menepuk pundaknya. Ini takdir Bu. Takdir yang harus diterima kita dan juga Ranum. Sore itu juga, mobil Pajero Sport dikemudikan Pak Wiranta. Mereka buru-buru turun. Di depan pintu Pak Maman, ia menyambut dengan senyuman lebar. Loh, tumben Pak Wiranta kesini. Ayo, silakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu, tepat di bangku kayu panjang. Maaf Pak Maman, kami datang dengan niat baik, kata Pak Wiranta dan menyesap kopi suguhan. Niat apa ya? Tanya Pak Maman hati-hati. Pak Wiranta menarik nafas panjang, membalas genggaman tangan istrinya. Kami mau melamar Rifan untuk anak kami Ranum.
Pak Maman dan istrinya saling pandang. Loh, kenapa tiba-tiba ya? Tanya Pak Maman. Anak kami nangis terus, nyebut-nyebut nama Rifan. Jawab Bu Yaya berkata jujur. Pak Maman mengangguk pelan. Ekspresinya terlalu tenang untuk tawaran mendadak itu. Kalau begitu, saya harus tanya ke anak saya dulu. Rifan? Tak lama, Rifan muncul. Wajahnya masih pucat, staminanya belum pulih sepenuhnya setelah laku puasa mute. Dia berdiri kaku, jantungnya berdetak kencang. Dari dalam kamar, ia sudah mendengar percakapan barusan. Duduk, Van. Pak Wiranto ada perlu sama kamu. Memakai kaos oblong, dipadukan celana jeans robek-robek di bagian lutut, Rifan duduk berdampingan dengan bapak dan ibunya. Dalam kepalanya, terngiang ejekan teman-temannya tentang taruhan gila, tentang keliling lapangan tanpa busana jika benar dia bisa menikahi Rano. Rifan, tolong, anak saya butuh kamu, ujar Pak Wiranta, suaranya bergetar. Tiba-tiba, tanpa diduga, Pak Wiranta berdiri kemudian jatuh berlutut di depan Rifan. Rifan terkejut. Bapak, jangan begitu Pak. Tolong, jadilah kamu menantu saya, kata Pak Wiranta memegang kedua belah lutut Rifan. Ruangan menegang, Pak Maman dan istrinya menahan nafas. Rifan menunduk lama, akhirnya ia mengangkat kepala. Ya Pak, saya mau Pak. Alhamdulillah. Pada akhirnya, desa Kalijaga gempar. Kabar menyebar, putra Pak Maman, pemuda biasa yang tiap malam nongkrong di warung kopi Mang Eja, tiba-tiba dilamar keluarga terpandang, keluarga Pak Wiranta. Pesta digelar cepat. Sesuai kesepakatan, Pak Wiranta menanggung semua biaya. 1 ekor sapi disembelih. Tenda biru putih berdiri di halaman rumah Pak Maman. Kursi plastik berderet, dangdut diputar sejak pagi. Hari itu, dengan gagah, Rifan duduk di pelaminan. Ranom di sampingnya, berbalut kebaya. Wajahnya makin cantik, matanya bersinar, tangannya tak lepas menggenggam. Duduknya menempel seperti perangko, tidak peduli tatapan orang. Di antara tamu undangan, Dadan, Fikri, Jajang, Ubed, dan Leman berdiri bergerombol di dekat pohon mangga tempat parkiran. Dan gumam Dadan, beneran kejadian ini. Saut Fikri sambil tertawa merasa malu. Baru kemarin jadi bahan ketawaan timpal Ubed, ya sekarang jadi menantu orang kaya, tambah Jajang. Leman menggeleng pelan. Nasib orang memang gak ada yang tahu. Mereka saling pandang antara iri dan kagum melihat Rifan bersanding seperti raja dan ratu. Di malam harinya, setelah pesta usai, Rifan keluar. Ia menemui teman-temannya di lapangan bola, tempat semua canda dan sumpah konyol itu dulu diucapkan. Di sana sudah ditunggu. Wih, Raja Sari datang nih, teriak Dadan menunjuk sorot terang muncul di kejauhan. Tak selang berapa lama, Rifan turun dari mobil. Mana janjinya? Mereka saling pandang, lalu tertawa pecah menuju tepi di lapangan. Siapan? Ayo semuanya, seru Ubed mengomando. Satu persatu, mereka menanggalkan pakaian. Dalam hitungan menit, gelap menelan tubuh-tubuh telanjang yang berlari mengelilingi lapangan dengan nafas memburu. Tawa mereka pecah setiap 1 kali putaran. Gila lu semua. Rifan tertawa sampai perutnya sakit. Ia berkecak pinggang melihat ulah teman-temannya membayar apa yang sudah diucapkan. Kapok, kapok, teriak Fikri sambil ngos-ngosan. Begitu sampai di depan Rifan di putaran terakhir ke-7. Setelah itu, mereka terduduk di rumput, kelelahan, masih tertawa, memakai pakaian satu-satu sambil menatap Rifan pergi. Bukan naik RX King butut, tapi Pajero Sport milik mertua. Di tepi jalan, Rifan membunyikan klakson beruntun. Pergi dulu ya. Tangannya melambai dari balik jendela. Teman-temannya hanya bisa melongo. Nasib orang berubah cepat, gumam Jajang. Begitu sampai di rumah,
Lampu masih menyala terang. Ranum berdiri di depan pintu. Di samping kakinya ada tas pakaian. Rifan heran, ia cepat turun. Setelah berlari, ia menyentuh kedua pundak istrinya. "Kau belum tidur?" Ranum tersenyum tipis, lalu melingkarkan kedua tangan ke pinggang Rifan. "Aku nungguin kamu." "Kau bawa tas segala?" "Kita pulang ke rumah orang tuaku yuk," jawab Ranum tenang. Wajahnya mendongak tak sabaran. "Sekarang?" "Iya, semua fasilitas kan ada di sana. Kan udah sepakat, aku maunya bulan madu di sana. Kamu juga tinggal di sana ya, nanti ngurus semuanya." Rifan meneguk ludah. Bayangan ranjang empuk terlintas. Ranum kembali melingkarkan kedua tangannya. "Kamu suamiku sekarang. Kamu tanggung jawab semua yang aku miliki." Pak Maman dan Bu Sarti muncul di ambang pintu. Mereka tersenyum. Rifan mengangguk. Malam itu juga, ia pindah ke rumah mertuanya. Di dalam kamar ber-AC, hawa dingin justru kalah oleh panasnya tubuh Ranum. Berdiri di hadapan Rifan, perlahan melepaskan lapisan terakhir pakaiannya. Kulitnya mulus diterpa cahaya lampu terang yang dibiarkan menyala. Lekuk tubuh yang selama ini hadir sebagai bayangan kini nyata, dekat, dan sepenuhnya milik Rifan. Tatapannya tidak malu, justru menantang, menagih semua rindu yang menumpuk. Rifan terpaku. Tenggorokannya kering. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggang Ranum yang lihai duduk di atasnya. Detik itu juga, Rifan merasakan hangat yang membuat nalar luruh. Pasrah saat jemari lentik itu menanggalkan satu-satu apa saja yang melekat di tubuhnya. Ranum tersenyum tipis, puas melihat reaksinya, lalu menarik Rifan lebih dekat hingga nafas mereka bertabrakan. Ciuman itu pecah, dalam sekaligus liar. Lidah mereka saling melingkar mencari. Ranum menekan tubuhnya, memandu, memegang kendali malam itu di atas ranjang. Rifan terseret tenggelam dalam kenikmatan. Waktu bergulir, ranjang berderit tanpa jeda, hingga mereka jatuh bersama, kulit bertemu kulit, nafas memburu bercampur desahan nikmat berikutnya. Saat semuanya usai, mereka terbaring, terkapar. Ranum menoleh tersenyum puas, sementara Rifan menatap langit-langit kamar. Semuanya begitu indah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan pertama. Rifan dipercaya mengurus segalanya, sawah, ternak, bahkan Pak Wiranta semakin sering menyerahkan keputusan padanya. Kunci mobil berada di tangannya. Di warung kopi Mang Eja, nama Rifan disebut orang sebagai pria paling beruntung. Sementara itu, semenjak menikah, Ranum tidak pernah keluar rumah, fokus menjadi istri yang melayani Rifan. Dalam waktu singkat, wajah Ranum pucat, mudah lelah, sampai akhirnya muntah hebat di kamar mandi. Rifan memapanya panik. "Aku hamil," ujar Ranum singkat tanpa ekspresi. Rifan terdiam, lalu tersenyum campur aduk antara bahagia dan lega. Baru menginjak kedua bulan, sudah dipercaya mendapat momongan. "Alhamdulillah," kata Rifan sambil memeluk, mengecup ujung pundak Ranum yang kembali membuainya dalam nikmat. Sampai hari itu tiba. Pada bulan kelima pernikahan, Ranum melahirkan terlalu cepat di RSUD Gunung Jati Cirebon yang menjadi pilihannya. Rifan berdiri kaku di lorong, bau antiseptik menusuk hidung. Ketika bayi mungil yang ditunggu diperlihatkan, dunianya runtuh dalam sedetik. Begitu sudah pulang dari rumah sakit, berada dalam kamar, pertengkaran yang ditahan selamat dalam perawatan akhirnya pecah. "Jelaskan, Ranum. Jelaskan sekarang. Jangan muter-muter. Bukti sudah nyata." Suara Rifan pecah untuk sekedar menatap raut wajah bayi itu Yata Sudi. Di atas ranjang, Ranum justru tertawa kecil. Bukan tawa gila, tapi tawa orang yang sudah selesai berpura-pura. "Ya, aku emang hamil sebelum kamu.
Kamu cuma datang di waktu yang pas, katanya datar. Rifan terduduk di lantai, tangannya menjambak rambut sendiri, tubuhnya bersandar di dinding, matanya berkaca-kaca, mendongak butuh penjelasan. Maksudmu, selama ini? Ya, kamu cuma alat. Aku realistis, Rifan. Aku gak pernah cinta sama kamu. Gak akan pernah. Walaupun kamu pakai ajian legendaris sekalipun. Potong Ranum. Ranum menarik tubuh, bersandar di danjang, menatap Rifan tanpa iba. Aku pulang dari Taiwan tuh udah hamil. Tapi bosku belum bisa nikahin aku waktu itu. Katanya ada urusan keluarga. Jadi aku pulang dulu deh, disembunyiin. Rifan ternganga, lidahnya keluh, wajahnya pucat, matanya hampir saja menggelap, tubuh kurusa gemetar hebat. Dan kamu? Kamu melet aku kan? Itu cukup buat nutup semuanya. Rifan bangkit, ia tertawa getir. Enggak. Kamu jangan bercanda, Num. Ranu menyeret ingatannya. Malam itu bapak sama ibu ke rumah Bijah. Kamu masih ingat itu kan? Aku jawab gitu. Tanpa sadar Rifan mengangguk. Itu buat bahas cara nyembunyiin kandunganku, tambah Ranum jujur. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka keras, Pak Wiranta masuk, wajahnya pucat, meraih kedua tangan Rifan sebelum bicara. Maafkan Bapak dan terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan nama keluarga kami, nak Rifan. Tambah buyaya, Rifan mengepaskan tangan pria tua di depannya. Keputusannya sudah bulat. Aku gak mau jadi ayah dari anak yang bukan darahku. Mulai detik ini, aku ceraikan kamu, Ranum. Tambah Rifan menatap Cici. Setelah itu, ia mengemasi pakaian yang tak seberapa. Rifan akan pulang hanya dengan tas kecil berisi pakaian. Semua dinikmati, mobil, rumah, kepercayaan, tinggal kenangan pahit. Dengan lekas, ia menuruni tangga lantai atas tanpa ucapan apapun. Tapi baru saja kakinya menginjak pelataran, sebuah mobil mewah masuk ke halaman rumah Pak Wiranta. Rifan memicingkan mata. Seorang pria berkeluarga negaraan Taiwan turun. Di sampingnya, seorang pria lain juru bahasa. Bertepatan dengan itu, Ranum keluar menggendong bayi. Wajahnya berbinar, lalu menghambur memeluk pria Taiwan itu tanpa ragu. Pria berusia sekitar 60 tahunan itu tersenyum, sekaligus terharu, mengecup tangan Ranum, lalu menatap bayi itu dengan mata penuh bangga. Akhirnya, di usianya yang sudah tua, ia mendapatkan buah hati yang nantinya akan mewarisi semua kekayaannya. Dia datang menepati janjinya, kata Ranum menoleh ke arah Rifan. Rifan tercekat, kedua tangannya mengepal, air matanya perlahan menitik. Siap-siap aja ya terima surat cerai. Aku akan kembali ke Taiwan. Dia akan menikahiku, lanjut Ranum dingin. Setelah itu, juru bahasa menerjemahkan dengan sopan. Nama pria itu Chen Wei Lun, majikan Ranum. Barulah semuanya terang. Ranum pulang waktu itu sudah mengandung. Chen Weilun menyuruhnya pulang lebih dulu, diamankan di Indonesia sampai urusan keluarganya selesai dan ia resmi menduda. Meski begitu, Pak Wiranta dan istrinya sempat ketakutan setengah mati. Mereka bahkan pernah meminta bantuan Bija mencari jalan gelap untuk menggugurkan kandungan. Namun hidup memilih jalan lain dan takdir tidak pernah bertanya siapa yang paling pantas, hanya memastikan semua kepura-puraan akhirnya runtuh dengan caranya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wulan Kemuning. Waduh, keren banget ini kisahnya. Karena bener-bener nggak nyangka, ini plot twist banget nih. Bagaimana Rifan yang awalnya ditolak sama Ranum nih, si kembang desa, sakit hati, akhirnya ngadu sama ayahnya. Sama ayahnya diajarin untuk mengirimkan pelet jalan goyang. Dan akhirnya pelet jalan goyang itu berhasil membuat Ranum yang tadinya sombong bertekuk lutut dan mau dinikahi oleh Rifan. Bahkan dilamar tuh. Rifan yang dilamar, cowoknya yang dilamar. Dan di sini bagaimana akhirnya, waduh, ini bener-bener gak nyangka ya.
Jadi jadi gini teman-teman, Ranum pertama nolak, ya kan? Ranum pertama nolak, bahkan menghina Dina. Tapi ketika dikirimkan pelet jalan goyang, dia nangis tuh di kamar. Terus nyebutin kata Rivan. Saya juga bingung, tiba-tiba kok orang tuanya, wah nggak beres ini. Tapi orang tuanya langsung ke rumah Rivan, saya pikir mau marah, ternyata ngelamar tuh. Nah ternyata itu udah kayak bagian dari rencana keren-keren banget sih. Nggak nyangka, sampai mana pada akhirnya, baru diketahui di ending, dia baru 5 bulan menikah sama Rivan, ternyata sudah lahiran tuh. Ternyata ini adalah anak dari bosnya selama dia kerja di Taiwan. Nah, di sini si Ranum juga bilang gak usah pakai pelet jalan goyang juga kamu pasti udah aku terima. Karena apa? Cuma buat bantalan doang biar nggak malu sama lingkungan tuh. Dan pada akhirnya Rifan menceraikan dia, baru aja turun dari rumah udah ketemu tuh sama bosnya dari Taiwan. Langsung diterima anaknya. Dan ini yang paling, ya sebenarnya nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan ya. Ya Rifan juga udah berhasil ya memiliki Ranum ya, walaupun sebentar, merasakan kenikmatan punya banyak uang, harta, naik mobil Pajero Sport, walaupun hanya 5 bulan ya. Dan Ranum juga pada akhirnya nggak malu sama keluarga dan bisa kembali sama bosnya di Taiwan. Waduh, ini complicated banget ya. Pokoknya luar biasa sekali. Intinya teman-teman, hikmah dari kisah ini adalah jangan pernah memaksakan sesuatu. Jadi nggak akan pernah baik apabila sesuatu itu dihasilkan dengan cara yang tidak baik. Oke, keren pakai banget Wulan Kemuning. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga boleh diklik, dan boleh dong minta tolong ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.